Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Surya Pratama dengan NIM C1A024156 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Jambi. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar ekonomi publik. Sebelumnya, pernahkah kalian berpikir mengapa pemerintah membangun jalan raya, sekolah negeri, rumah sakit, bahkan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat? Semua itu berkaitan dengan ekonomi publik. Ekonomi publik adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas peranan pemerintah dalam perekonomian. Jika ekonomi pasar bekerja berdasarkan mekanisme permintaan dan penawaran, maka ekonomi publik membahas kapan dan mengapa pemerintah perlu ikut campur dalam kegiatan ekonomi. Menurut Richard Musgrave, pemerintah memiliki 3 fungsi utama dalam ekonomi. Yang pertama adalah fungsi alokasi, yaitu menyediakan barang dan jasa publik seperti jalan, jembatan, pendidikan, serta keamanan. Yang kedua adalah fungsi distribusi, yaitu mengurangi kesenjangan pendapatan melalui pajak dan bantuan sosial. Yang terakhir adalah fungsi stabilisasi, yaitu menjaga agar perekonomian tetap stabil, misalnya dengan mengendalikan inflasi dan mengurangi pengangguran. Dari penjelasan tersebut, kita bisa melihat bahwa ekonomi publik berfokus pada bagaimana pemerintah mengelola sumber daya dan anggaran negara demi kepentingan masyarakat luas. Lalu, mengapa sih ekonomi publik itu penting? Ekonomi publik itu penting karena dalam kenyataannya, pasar tidak selalu berjalan dengan sempurna. Ada kondisi yang disebut dengan kegagalan pasar. Misalnya dengan adanya monopoli yang membuat harga menjadi tinggi, adanya polusi yang merugikan masyarakat, atau adanya ketimpangan pendapatan yang terlalu besar. Menurut Paul A. Samuelson, ada yang disebut dengan barang publik, yaitu barang yang bersifat non-rival dan non-executable. Artinya barang tersebut dapat digunakan oleh banyak orang tanpa mengurangi manfaatnya, dan tidak bisa dibatasi hanya untuk orang tertentu saja. Contohnya seperti pertahanan negara, lampu jalan, keamanan, dan lain sebagainya. Barang seperti ini sulit disediakan oleh pihak swasta karena tidak menguntungkan secara langsung, sehingga pemerintah harus turun tangan untuk mengatasinya. Selain itu, Joseph S. Stiglitz juga menjelaskan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam memperbaiki kegagalan pasar dan meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Apa saja ciri-ciri dari ekonomi publik? Yang pertama, adanya campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, berkaitan dengan kebijakan fiskal seperti pajak dan belanja negara. Yang ketiga, berorientasi pada kepentingan umum, bukan semata-mata untuk keuntungan. Yang keempat, menyediakan barang publik yang dibutuhkan masyarakat. Dan yang terakhir, menekankan pada keadilan sosial. Selain ciri-ciri tersebut, di sini ekonomi publik juga memiliki tujuan utama. Tujuan utama ekonomi publik yaitu adalah untuk menciptakan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, mewujudkan pemerataan pendapatan, menjaga stabilitas ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Nah, yang terakhir itu adalah intervensi pemerintah dalam ekonomi. Intervensi pemerintah dalam ekonomi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti menetapkan pajak, memberikan subsidi, membuat regulasi, serta menjalankan program bantuan sosial. Semua kebijakan tersebut bertujuan agar kegiatan ekonomi tidak hanya menguntungkan sebagian pihak, tetapi juga memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Sebagai kesimpulan, ekonomi publik menjelaskan bahwa pemerintah memiliki peran yang sangat-sangat penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil dan stabil. Tanpa campur tangan pemerintah, pasar dapat menimbulkan ketimpangan dan ketidakstabilan. Oleh karena itu,
Ekonomi publik menjadi dasar yang sangat penting dalam penyusunan kebijakan negara untuk mencapai kesejahteraan bersama. Demikian sedikit penjelasan saya tentang konsep ekonomi publik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.